Pemirsa, program makan bergizi gratis yang tengah digiatkan oleh pemerintah saat ini dinilai sebagai bentuk redistribusi yang produktif dalam ekonomi. EBG juga memiliki potensi nyata dalam mendorong pertumbuhan ekonomi lokal. Dan kita akan membahas hal tersebut bersama Kepala Ekonomi Trimega Sekuritas, Mas Fahrul Fulvian. Halo, selamat siang Mas Fahrul. Halo, selamat siang, Mbak. Baik, terima kasih sudah berkenan bergabung bersama kami, Mas. Langsung saja, Mas Fahrul, sebelumnya Anda mengatakan bahwa makan bergizi gratis ini bukan sekedar wacana teoritis, namun juga memiliki potensi nyata dalam mendorong pertumbuhan ekonomi lokal. Boleh dijelaskan, Mas, ini seperti apa sebenarnya? Nah, iya, bahwa kita harus ingat ya, kalau kita kembali lagi ke teorinya, salah satu fungsi dari kebijakan fiskal yaitu membuat terjadinya redistribusi pendapatan di masyarakat, dan ini sebenarnya salah satu hal yang mesti kita lihat dari kebijakan makan bergizi gratis. Terkait ini juga apakah berhasil nantinya redistribusi atau tidak, program makan bergizi gratis ini harus memenuhi beberapa hal. Ada beberapa hal untuk kebijakan redistribusi ini bisa berhasil atau tidak. Yang pertama, karakteristiknya kebijakan tersebut haruslah tepat sasaran dan harus diberikan langsung kepada mereka yang sesuai. Yang di sini kita lihat dengan makan bergizi gratis ini berdasarkan berbasis data ya, yang ini tentunya didapatkan dari dari data, baik itu data dari sekolah, baik itu ibu hamil dan lain-lain, itu seharusnya bisa Tolong kecilin membuat audio flow. kebijakan ini merupakan kebijakan yang tepat sasaran. Lalu yang kedua, selain tepat sasaran, kebijakan ekonomi yang distributif ini harus bisa menaikkan daya beli sekaligus juga menaikkan kapasitas produksi. Jadinya dengan banyaknya tenaga kerja yang muncul dikarenakan kebijakan ini ya, baik itu di SPPG ataupun di unit lainnya, itu seharusnya memberikan dampak yang positif. Dan yang ketiga itu yang paling penting itu harus bisa mengurangi distorsi dan bukan menambahnya. Jadinya terkait dengan ini, makan bergizi ini kita lihat seharusnya tidak akan membuat distorsi di pasar kalau kita bisa menerapkannya ini secara benar, dan terutama ketika yang diberikan ini adalah mereka-mereka, terutama murid sekolah yang pada dasarnya sebelumnya tidak mendapatkan akses untuk makanan yang layak. Baik, Mas, ini kan terkait MBG juga dinilai sebagai langkah redistribusi. Bagaimana Anda melihat hal ini? Iya, terkait dengan redistribusi kita bisa lihat ya, sifat dari kebijakan yang redistributif itu bisa memindahkan daya beli dari pihak-pihak yang sebelumnya mendapatkan benefit lebih banyak dari pembangunan dan kegiatan ekonomi, yaitu dari para pembayar pajak, lalu itu diberikan kepada mereka-mereka yang berhak yang belum bisa mendapatkan manfaat sepenuhnya dari kegiatan ekonomi. Nah, kalau kita berhasil memberikan kebijakan terkait dengan MBG ini kepada masyarakat dan juga murid sekolah yang kurang mampu, itu seharusnya bisa menjadikan sebuah kebijakan redistributif yang kuat. Jangan lupa juga manfaat dari MBG ini jangan hanya dilihat dalam jangka pendek. Dalam jangka pendek kita memang akan ada peningkatan daya beli ya, namun dalam jangka panjang peningkatan human capital juga adalah hal yang tidak kalah penting harus kita perhatikan. Baik, Mas Fahrul, ini salah satu dampak nyatanya MBG ini tentu dapat menopang konsumsi rumah tangga yang berpenghasilan rendah. Iya. Pandangan Mas terkait hal ini seperti apa, Mas? Karena mengingatkan banyak sekali catering-catering yang dikontrak ini memang dari industri rumahan, begitu? Iya, pada dasarnya ini bisa bisa berhasil meningkatkan konsumsi rumah tangga, itu akan bisa terjadi kalau memang MBG ini berhasil membuat banyaknya orang yang tadinya mungkin ibu-ibu yang tidak bekerja sekarang menjadi bekerja di dapur MBG. Kalau itu bisa terlaksana dengan baik, kita akan banyak menemukan keluarga yang tadinya ibunya tidak bekerja itu bisa tiba-tiba dapat pekerjaan sehingga nantinya ada income dan nantinya konsumsi dari keluarga itu sendiri meningkat. Nah, hal yang harus kita minimalisir di sini adalah untuk bisa maksimalkannya, jangan sampai ini di MBG ini
yang mendapatkan pekerjaan itu adalah orang yang sudah punya pekerjaan sebelumnya atau memindahkan pekerjaan dari sektor lain ke sektor MBG. Nah, itu yang harus di lapangan ya, ini yang harus kita pantau. Yang harus diutamakan untuk ikut terlibat dalam SPPG adalah mereka yang pada awalnya itu belum belum mempunyai pekerjaan, kira-kira seperti itu. Oke, Mas Farul, ini kan juga ada pro kontra terkait besarnya anggaran yang dibutuhkan dalam program MBG ini. Bagaimana Anda melihat besarnya anggaran yang dibutuhkan oleh pemerintah ini? Pada dasarnya, besarnya anggaran yang dibutuhkan oleh pemerintah ini wajar pada dasarnya, Mbak. Ya, seharusnya ini ya yang menurut saya PR utama dari pemerintah dan terutama juga PR-nya dari Kementerian Keuangan. Kementerian Keuangan harus secara aktif memberikan komunikasi baik kepada pasar maupun kepada masyarakat tentang dampak fiskal dari MBG dan apa yang bisa kita lihat sebagai dampak positif dari MBG ini dalam jangka menengah dan jangka panjang. Jadinya kalau seandainya kita gagal dan tidak bisa memberikan komunikasi terkait dampak menengah dan jangka panjang yang positif dari MBG, dalam jangka pendek orang akan sangat melihat di sisi anggaran saja. Kalau anggaran ini memang besar, cuman kita jangan lupa juga melihat dampak dari ekonomi itu sendiri. Oke, Mas, ini kan terkait anggaran dari program MBG yang telah ditingkatkan tentunya, ini nanti akan mendorong semakin banyak UMKM yang terlibat seperti penyedia bahan baku makanan, tim yang memasak, hingga tim pengantaran makanan menuju ke sekolah-sekolah. Lalu pandangan Mas seperti apa nih? Ini kan terjalin peningkatan ekonomi di kalangan masyarakat tentunya. Saya lihat ini sebenarnya hal yang positif ya terkait dengan peningkatan di ekonomi di masyarakat karena memang kalau kita lihat ya yang terkait dengan terkait dari rantai pasok dari MBG ini panjang sekali ya, baik dari mulai dari supplier, terus ada dapur, sektor pengangkutan dan lain sebagainya. Ini hal yang harus kita maintain bagaimana MBG ini bisa memberikan dampak kepada masyarakatnya yang besar dan sangat saya sarankan MBG ini harus dilaksanakan langsung oleh masyarakat sekitar. Ini misi ekonominya berbeda. Ketika kita ngobrol MBG, kita tidak ngobrol efisiensi, tapi kita ngobrol terkait dengan distribusi dan fungsi redistribusi dari APBN dan bagaimana meningkatkan daya beli. Baik, Mas, jadi berarti program ini tentunya memiliki dampak positif ya karena menimbulkan perputaran roda ekonomi di kalangan masyarakat, begitu? Iya, benar. Baik, terima kasih Mas Farul atas waktunya dan kesempatannya telah bergabung bersama kami dan selamat melanjutkan aktivitas kembali, Mas.